Halo teman-teman, saya hari ini mau berbagi sharing untuk terkait cara merawat mobil lawas. Jadi mobil lawas yang mau kita rawat ini adalah Isuzu Panther tahun 2003. Jadi saya hari ini mau memberikan satu pengetahuan ya. Khususnya mobil ini ada satu penyakit khususnya di bagian seling pintu. Jadi ini contohnya mobil Isuzu Panther ya, tahun 2003. Mobil ini sudah pernah sekali dilakukan pengecatan bodi ya. Jadi salah satu contoh penyakit yang saya mau katakan di sini adalah dari seling ya, khususnya di pintu. Di pintu dapat kita lihat bahwasanya seling-seling ini nih sudah berumur, sudah getas ya. Jadi kalau misalnya seling pintu ini tidak diganti, ada satu resiko, yaitu resikonya itu seringkali air mengalami kebocoran ya. Jadi mengalami kebocorannya itu dia dari sini airnya masuk, rembes masuk, netesnya nanti bakal ke lantai kabin. Nah, jadi kebetulan hari ini saya rencana mau menggantikan seling pintunya. Semua pintu ada 5 pintu, 2 depan, 2 tengah ya, sama 1 belakang gitu. Jadi untuk selingnya nanti akan kita ganti dan nanti saya akan tunjukkan cara penggantiannya salah satu pintu tersebut. Jadi ini teman-teman, seling yang saya beli di e-commerce ya. Jadi saya belinya ini full set, 2 depan, 2 tengah, 1 belakang ya. Jadi ini merupakan seal karet untuk bagasi belakang. Ini kebetulan sudah saya ganti di duluan. Lalu yang ini untuk bagian pintu tengah kiri, ini untuk pintu depan kiri, dan sisa ini yang depan kanan dan tengah kanan nanti salah satunya nanti saya akan contohkan bagaimana cara penggantian seal pintu karet balon tersebut ya. Nanti untuk link pembeliannya nanti saya akan share di deskripsi ya, nanti boleh dicek. Barang ini saya lihat adalah barang ori ya, karena saya belinya di toko yang terpercaya di e-commerce, dan barangnya ini boleh dijamin ori ya, karena dari Isuzu Astra Motor Indonesia ya. Baik, saya lanjut ke penggantian. Jadi alat-alat yang diperlukan untuk menggantikan karet balon seal pintu ini cukup pakai 1 tang buaya, 1 tang potong, 1 kayak obeng test pen ya. Nanti fungsinya nanti saya kasih tahu, sama cairan lubrikan untuk melubrikasi area-area yang karat karena adanya air hujan ya. Di sini saya mau menjelaskan kenapa karet pintu ini begitu penting ya. Pertama karena kan ini materialnya terbuat dari karet ya. Jadi dapat kita lihat nih di bagian sisi sini sudah ada mengalami sobek ya. Jadi kalau misalnya ada sobek, air hujan bisa rembes masuk dari sisi-sisi yang retak ini. Juga sama di sini rata-rata sudah getas karena mobil ini sudah cukup berumur ya. Terakhir kali penggantiannya pun masih kurang diketahui, mungkin ini bawaan karetnya dari semenjak tahun 2003. Kalau untuk pintu yang tengah juga sama nih, kelihatan nih di sininya dia udah getas, sudah itu retak-retak ya. Juga di area sini juga. Makanya pada saat misalnya kita kalau jangankan hujan ya, pada saat melakukan pencucian mobil biasanya kalau disemprot pakai air bertekanan, dari sisi celah-celah ini nanti ada terasa kayak percikan air, jadi airnya masuk ke dalam kabin gitu. Jadi makanya saya memutuskan untuk melakukan penggantian seal karet balon tersebut supaya air-airnya tidak masuk ke dalam kabin dan tidak terjadinya kebocoran. Nah jadi teman-teman, kita langsung ganti aja untuk karet balon, seal karet balon pintu depan. Pertama-tama kita copotkan dulu pin ini dengan cara pakai tang buaya ini, ketok pelan-pelan. Ini pada saat ketoknya harus hati-hati ya, karena takut tangnya nanti kena lecet, kena bodi. Lalu kita cabut. Nah, berhasil dicabut. Oke, kita cabut, pinnya kita tarik keluar. Misalnya kita tarik keluar,
Lalu kita pakai tangan, tinggal cabut aja. Nah, ini nanti dia ada kayak satu pin plastik gitu ya. Cabut, cabut aja, kita cabut semua. Ya, cabut. Nah, setelah di atas ini tinggal tarik aja, karena dia ada semacam kayak rel gitu ya untuk menjepit karet tersebut. Nah, ini tinggal dicabut. Oke. Ya. Setelah itu karetnya kita keluarin dari sini. Oke. Lalu kita ambil kain ya untuk lap bekas-bekas air hujan ini ya, khususnya kalau misalnya masih dalam keadaan basah, ini perlu dilap. Ini pin penjepit dari talang air ya, kita campur saja dulu. Lalu pada area karat tersebut kita semprot pakai cairan STP ini biar karat-karatnya terlumasi ya. Juga sama. Lalu kita cek di sini lubangnya khusus apakah ada karat, lubang untuk pembuangan airnya. Kita semprot supaya tidak karat ya. Karena lubang ini merupakan lubang untuk masuknya air, bisa masuk air, takut berkarat. Ini ada sini juga sama, kita semprot. Oke, setelah itu kita ambil karet seal balonnya, pastikan nomor partnya serta bagian bagian sisinya itu benar ya. Lalu kita unboxing. Setelah kita buka, kita pasang yang baru ini. Jadi karetnya masukin dulu, posisinya taruhnya gini dulu, dikasih duduk ya, kasih duduk. Lalu ini ujung sikunya dikasih duduk di begini dulu. Lalu ini kita masukin lewat engsel. Nah, setelah lewat engsel, cari lubang pertamanya, kita plug in ya. Dulu ada basah, oke, kita lap. Nah, kita cari dulu lubang pertama khusus untuk pemasangan shield ini. Oke, ketemu di sini ada satu lubang pertama. Kita cari pin ini, pin plastik ini yang pertama ya. Nih, gampang nih. Lain. Nah, oke. Lalu sama juga ini kita plain ya. Ini juga sama. Jadi di bawah sini begitu banyak pinnya, kita plak dulu ya, pasang dulu pinnya tersebut. Oke, setelah kita sudah pasang pinnya, sekarang kita mau pasang dulu karet-karetnya ini ke dalam relnya ya. Jadi kan ini sudah kepasang pinnya nih, tidak jatuh-jatuh lagi. Nah, kita sekarang mau pasang karetnya ke dalam rel ini ya. Jadi ada kayak semacam rel di pintu ya. Jadi kita mau pasang itu karetnya ke dalam. Jadi sebelumnya karet ini kita posisikan dulu di pintu ya, biar kita tahu nih start awalnya mau dari mana. Nah, jadi kita posisikan dulu karet ini, sikunya sama siku pintu ini sejajar dulu. Siku pintu sama siku karet sejajar. Terus sejajar, di sini dia ada karet nih. Nah, ada kayak semacam karet yang membentuk relnya. Kita dorong masuk, kita masukin. Nah, pelan masukin. Nah, ya. Ini kita bisa pakai jari masukin, atau juga kita pakai itu pin ya, atau tadi obeng pinset, bukan pinset sih, obeng ini negatif ini, obeng minus kita masukin nih, tinggal masukin.
nih, dorong masuk kalau misalnya sekiranya keras ya. Jadi ini setelah kita dorong masuk, nah kita cek sisi dalamnya satu lagi, apakah dia benar-benar duduk ya. Ternyata yang atas juga udah duduk gitu. Begitu juga nanti yang di atas sini. Nah, sama juga prinsip kerjanya. Ini bisa juga kita pakai jari, masukin, masuk nih pakai jari nih. Nah, oke, kali ini kelihatan masuk nih. Tuh, sebagiannya udah masuk nih, berapa sebagian masuk. Nanti kita dorong pakai jari atau pakai obeng minus ini. Lalu bagian sebelah sininya juga sama. Nah, lalu juga di sini fungsinya obeng minus ini, test pen ya, obeng test pen. Kita dorong masuk ke sini. Ini dibuka. Ini kan ada nih kayak semacam ini, kita dorong masuk. Teman-teman, begini hasil pemasangannya ya. Jadi pada saat dipasang, silsil karetnya itu masuk ke dalam relnya dengan sempurna ya, harus masuk dengan sempurna. Jadi silsil karetnya masuk dengan sempurna ke dalam rel ini. Begitu juga bagian sisi sini ya, harus masuk sempurna. Kalau misalnya tidak masuk sempurna, pakai obeng test pen atau sesuatu yang pipih kayak gini untuk dorong masuk ke dalam, ya, biar seal ini duduk dengan baik dan rapi sealingnya gitu. Oke, jika sudah pemasangan, kita pasang balik pin engsel pintunya ya. Jadi ini pinnya ini kita pasang balik. Ya, setelah pas lubangnya di sisi, lubang ketemu lubang, kita masukin pinnya ke dalam. Untuk pemasangannya jangan terbalik, ingat dia ada sisi lancipnya. Sisi lancipnya dimasukin. Ya, sudah masuk. Kita goyang-goyangin dulu pintunya biar dia lubangnya center. Baru pakai tang, ketok pelan-pelan. Dah. Ya. Masuk, kita ketok pelan-pelan.
Ketoknya jangan kelebihan. Oke, begitu saja. Jadi tutup pintunya. Ya, setelah penggantian karet baru tersebut, pintu akan berasa kayak ada gaya tolaknya ya pada saat dibuka ya. Nah, dari suaranya kelihatan, kedengaran ya. Karena memang karetnya ini seal baru, sangat elastis dan juga daya dorongnya juga masih bagus. Jadi saat dikunci pintu harus agak pakai tenaga dikit. Setelah pemasang karet selesai, jangan lupa di sini area sini ada double tipnya ya. Ini double tipnya kita buka, kita tempelin. Nah, pastikan area sini udah bersih ya dari double tip ya. Area tempat penempelan ini udah bersih dari double tip. Yang lama kita bersihin dulu. Oke, sudah tidak ada. Ini kita tempelin. Oke, sudah tempel ya. Kita tutup pintunya. Oke, mantap. Baik teman-teman, sekian ya untuk sharing cara pemasangannya. Jadi untuk pintu-pintu lainnya juga tetap sama ya. Yang penting dia ada pin plastiknya sama rel untuk karetnya, itu prinsipnya sama, masukin plug and play saja. Jadi ini sangat mudah, bisa dilakukan di rumah ya. Oke, sekian, terima kasih ya.